Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk Bapak Ibu Saudara semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Pendeta Agus Tri Sarjoko dari GKJ Kalijaran. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan yang ke-35 yang demikian sabda firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikian sabda firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini, dan kita akan mencoba untuk merenungkan pada pagi hari ini. Dan satu ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita saya ambil dari ayat yang ke-31 yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang tentu melakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah kepedulian yang semu. Nah, Bapak Ibu, tentu kita merasa senang jika masih ada orang yang memiliki sifat kepedulian terhadap orang lain, masih memiliki sifat kepedulian terhadap sesamanya, bahkan kepada lingkungannya. Sikap peduli adalah sikap untuk senantiasa ikut merasakan atau memperhatikan apa yang ada di sekitar kita atau yang ada di luar kita. Sikap peduli dapat terwujud dalam memperhatikan keadaan orang lain yang menderita, lalu kita memberikan pertolongan, lalu kita memberikan sumbangsih ikut dalam hidup mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, memperhatikan lingkungan yang rusak, lalu kita ikut memperbaiki lingkungan yang rusak itu. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa sikap kepedulian itu sebenarnya menyangkut hal-hal yang baik, yang positif, yang berguna. Namun kita boleh melihat kenyataan yang terjadi yang ada di sekitar kita. Ada juga yang kelihatannya bersikap peduli, tetapi sebenarnya ada kepentingan terselubung di dalam pribadinya. Inilah yang dinamakan sikap kepedulian yang semu. Sebagaimana tema kita, peduli tidak benar-benar peduli. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik rasa pedulinya itu. Dan itu semata-mata adalah untuk kepentingan pribadi. Itulah yang saya katakan sebagai kepedulian yang semu. Nah, Bapak Ibu, di dalam bacaan kita hari ini firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 13
ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35, terlebih ayat yang ke-31, mengingatkan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa ada sikap kepedulian orang-orang Farisi terhadap Yesus atas tindakan Herodes yang ingin membunuh Yesus. Tentu kita bertanya-tanya Bapak Ibu, mengapa orang Farisi peduli atas penderitaan yang akan dialami Yesus? Padahal semua tahu bahwa antara orang Farisi dan Yesus selalu tidak ada. Selalu dalam pertentangan satu dengan yang lain, punya hubungan yang tidak baik. Nah, orang Farisi inilah yang sering juga mencoba Yesus, ingin menjatuhkan Yesus, juga sering menjebak Yesus supaya Yesus menderita. Tetapi mengapa ketika Herodes mau membunuh Yesus, justru orang-orang Farisi yang mengingatkan, justru orang Farisi yang memperhatikan Yesus dan bukan murid-muridnya? Tentu Bapak Ibu bahwa kepedulian orang-orang Farisi ini kelihatannya sangat baik, yaitu ketika dia mengatakan pergi dan meninggalkan Yerusalem. Sebab itu kita boleh melihat ternyata ada sesuatu yang tersembunyi, ada sesuatu yang terselubung di balik kepedulian orang-orang Farisi itu. Oleh sebab itu, kalau kita boleh melihat ketika orang-orang Farisi mengatakan pergi dari tempat ini, maka Yesus tidak melakukan itu. Sebab jika Yesus melakukan apa yang dikatakan orang Farisi, yaitu untuk pergi dan meninggalkan Yerusalem, maka yang terjadi adalah perjuangan yang dilakukan Yesus untuk misi penyelamatan bagi orang-orang percaya pada manusia akan berhenti dan tidak ada penyelamatan bagi manusia lagi, termasuk kita tentunya Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak memperhatikan kepedulian orang-orang Farisi yang sebenarnya semu itu. Yesus terus berjuang melakukan apa yang dikehendaki Sang Bapa. Pergi ke Yerusalem walau harus mengalami kematian. Pengorbanan Yesus inilah pengorbanan yang sesungguhnya, pengorbanan yang sejati, dan perjuangan Yesus adalah sebuah perjuangan yang dapat dirasakan dengan nyata. Paling tidak sampai hari ini kita merasakan perjuangan jeripaya Yesus, pengorbanan Yesus yang di dalamnya kita, Bapak Ibu Saudara semua, mampu dan dapat mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapak Ibu kita tahu banyak orang yang kelihatannya memiliki rasa kepedulian, tetapi ternyata ada kepentingan pribadinya. Banyak orang yang kelihatannya itu rela berkorban, tetapi ternyata Bapak Ibu untuk keamanan dirinya, dia melakukan pengorbanan semata-mata untuk keamanan dirinya, untuk keselamatan pribadinya sendiri. Dan di dalamnya kita boleh melihat dia memperhitungkan untung ruginya. Banyak orang yang kelihatannya rela berkorban, tetapi ternyata untuk kepentingan pribadi. Banyak orang yang mau memberi, tetapi dengan pamrih. Banyak orang yang mau melayani Tuhan, tetapi minta pelayannya itu dihargai. Inilah sebenarnya
yang dinamakan kepedulian semua. Kepedulian yang hanya memikirkan dirinya sendiri, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan tidak tulus dia lakukan untuk menolong orang lain, untuk berkorban bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, kepedulian yang sesungguhnya adalah seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Berkorban tanpa pamrih. Rela berkorban, menolong yang terbelenggu, menyembuhkan orang-orang sakit, memberi makan bagi orang yang kelaparan. Inilah yang dikerjakan Yesus. Pengorbanan, pertolongan yang luar biasa tanpa pamrih. Dan dia berkorban untuk seseorang, untuk siapapun yang ditolong. Apa yang dikerjakan Yesus semata-mata adalah untuk mewujudkan misi penyelamatan yang sesungguhnya dan untuk memberkati kita. Nah, Bapak Ibu, inilah satu hal yang sangat luar biasa yang dikerjakan Yesus bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara semua. Nah, oleh sebab itu belajar dari kepedulian yang dikerjakan Yesus. Mari pagi hari ini kita wujudkan rasa peduli yang sesungguhnya dengan melakukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Jangan seperti orang Farisi. Kelihatannya peduli, tapi ternyata punya maksud lain untuk kepentingan pribadinya dan untuk mencelakakan orang lain. Mengambil untung dari penderitaan orang lain. Jangan juga seperti orang-orang Lewi yang ketika melihat orang menderita, ketika dirampok, tetapi tidak mau menolongnya, menyingkir. Tetapi jadilah seperti orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesamanya, berbuat baik dengan menolong juga dengan tulus bagi orang yang menderita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menghendaki kepada kita untuk menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama, terhadap orang lain dengan baik tanpa pamrih, serta menjaga lingkungan yang ada supaya kita mampu menjadi saluran berkat. Saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan melakukan tindakan nyata yang mampu dirasakan, tidak diangan-angan, tidak hanya dibayangkan, tapi sungguh-sungguh dilakukan dan dirasakan. Inilah yang dikerjakan Yesus bagi kita. Pengorbanan Yesus, kepedulian Yesus kepada kita mendatangkan keselamatan, berkat bagi setiap kita. Inilah kepedulian yang sesungguhnya, kepedulian yang sejati, kepedulian yang tidak semu di kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa mengajar kepada kita, memberkati kepada setiap kita yang senantiasa mampu hidup di dalam sikap peduli terhadap sesama kita, dengan sungguh-sungguh rela menolong, dengan sungguh-sungguh rela memperhatikan demi orang lain. Demikian sabda firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini, dan biarlah ini menjadi berkat untuk kita semua, berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua, dan kiranya Tuhan Yesus menjadi sang penolong, menjadi teladan di dalam setiap kepedulian kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-Mu. Ajar kami untuk kami sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kami, terhadap orang lain, terhadap lingkungan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu, boleh menjadi jemaat-Mu, boleh menjadi milik-Mu yang senantiasa setia melayani-Mu dengan sungguh tanpa pamrih. Dan dengan demikian Tuhan, biarlah Engkau memberkati bagi setiap kami, supaya dalam setiap kehidupan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami hari ini, dan biarlah tangan kasih Tuhan menyertai bagi setiap kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai bagi setiap kami semua. Di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah setiap firman ini menjadi berkat bagi setiap kita, dan kita akan mengakhiri dalam ibadah pada pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan. Lakukan setiap firman Tuhan. Siapkan hati saudara. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Selamat menikmati berkat Tuhan. Salam sehat, salam kasih Tuhan kiranya memberkati saudara